Salam Jemaat Tuhan, salam jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah penyertaan Tuhan atau tuntunan Tuhan bagi bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Allah menuntun mereka berjalan melalui padang gurun. Mereka berputar melalui padang gurun menuju Laut Teberau. Setelah Firaun membiarkan bangsa Israel keluar, Allah menuntun mereka, menyertai mereka. Pada siang hari Allah berjalan bersama mereka dalam tiang awan, dan pada malam hari dalam tiang api. Mereka selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, perjalanan bangsa Israel ini ketika kita membaca mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-22, maka di situ tidak nampak ada persoalan atau pergumulan hidup yang mereka alami. Mereka berjalan dengan aman dan nyaman, sehingga membuat mereka tidak ada bersungut-sungut kepada Tuhan karena mereka aman dan nyaman dalam perjalanan mereka. Tetapi kalau kita membaca mulai dari pasal 14, pasal 15 dan pasal-pasal selanjutnya, maka Tuhan mengizinkan persoalan bagi mereka, Tuhan mengizinkan masalah bagi mereka, dan di situ kita bisa melihat bahwa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, mengapa persoalan ini mereka hadapi. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukan hanya bangsa Israel, tetapi orang-orang Kristen ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah, maka yang pertama dilakukan adalah mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang bersungut-sungut kepada Tuhan dan bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan ada ketika kami mengalami persoalan? Orang Kristen banyak melupakan penyertaan Tuhan. Yang diingat hanya dalam keadaan baiknya saja. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyak orang ketika menghadapi persoalan hidup selalu bersungut-sungut kepada Tuhan karena konsep penyertaan Tuhan yang keliru dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, tetapi kadang kita salah memahami arti dari penyertaan Tuhan. Seandainya kita mengerti arti yang benar dari penyertaan Tuhan, maka kita akan tetap teguh dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Jika demikian, maka apa arti yang benar dari penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan bukan berarti menjamin bahwa hidup kita bebas dari masalah. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa kita bebas dari sakit penyakit. Jemaat yang terkasih, janganlah kita mengukur penyertaan Tuhan dari banyaknya materi yang kita punyai atau tidak kita punyai. Kita jangan mengukur penyertaan Tuhan dari hidup yang berkelimpahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah menyertai umatnya, itu bukan berarti bahwa Ia menjaga kita sedemikian rupa sampai tidak ada satupun masalah yang datang kepada kita, atau kita tidak akan menderita sakit apapun. Seperti Rasul Paulus mengalami sakitnya sampai mati, mengalami persoalan hidupnya sampai mati. Ia harus dipenjara, tapi apakah Tuhan tidak menyertai Paulus? Dalam sakitnya, dalam penderitaannya, dalam persoalannya, dalam masalah hidupnya, Paulus tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Dalam semua hal yang ia hadapi, Tuhan tetap menyertai Paulus. Tokoh Alkitab lain yang begitu luar biasa yaitu Yusuf. Yusuf adalah orang yang berkenan kepada Tuhan ketika ia menghadapi setiap persoalan hidup.
mulai dari ia dijual oleh saudara-saudaranya, ia difitnah oleh istri Potifar, ia harus dipenjara, dan banyak hal lain lagi yang ia hadapi. Tetapi apakah Tuhan tidak menyertai dia? Tuhan tetap menyertai ia. Jemaat yang terkasih, tetaplah percaya bahwa dalam keadaan apapun hidupmu, Tuhan tetap menyertai. Penyertaan Tuhan membuat kita kuat melewati setiap persoalan hidup, melewati setiap padang gurun kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan, tolong kami, biarlah kami tetap setia kepadamu ya Tuhan, yakin akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetap jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.